prinsip saya adalah sedapat-dapatnya ilmu yang saya punya, saya miliki, ilmu pengetahuan yang saya miliki dari pendidikan formal itu sedapat-dapatnya berguna buat orang lain. Itu prinsip saya. Ya, kalau ada yang tahu jejaknya saya di media sosial tentunya kalian udah tahu lah siapa saya, kan gitu. Jadi saya nggak perlu sesumbar, nggak perlu omong gede, gitu ya. Bunda siapa kalian udah tahu. Dan saya juga nggak bisa ngomong wah 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 gitu. Tapi kalau gue udah ngamuk, jangan deket-deket gue. Karena anggotanya Bunda, anak buahnya Bunda sendiri, kalau Bunda udah ngamuk, nggak ada yang berani deket aku. Karena kalau aku ngamuk, lebih-lebih dari laki. Gitu. Ya, kadang ada orang yang berupaya untuk supaya kelihatan cerdas, mengerti. Dia di media sosial menjelaskan sesuatu, tapi berdasarkan apa yang dia tahu, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi yang harusnya A jadi B gitu. Ya kadang-kadang kan ada orang yang menyuarakan sesuatu berdasarkan kepentingan atau dia bicara bahwa dia disuruh ngomong up sampai dengan Z. Kalau Bunda nggak kayak gitu, nggak ada yang nyuruh aku ngomong. Yang menyuruh aku ngomong hanya hati nurani aku sendiri. Nggak akan bisa ada yang mengintervensi atau mempengaruhi. Karena saya selalu mengecek data berdasarkan data yang valid. Saya takut untuk bicara yang tidak benar karena anak saya udah pada dewasa. Saya mau anak-anak saya tidak kena karma pala. Kalau orang Bali itu kan ada kepercayaan karma pala, atau kalau dalam istilahnya agama Kristen sendiri, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Dan di dalam agama lain juga seperti itu. Jadi jangan nanti yang udah ditabur kemudian dituai. Dan saya nggak mau nanti kena ke anak-anak. Buat saya rumah tangga anak-anak adalah first priority. Kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mau mencoba untuk supaya meyakinkan dengan caranya, dengan gayanya, mungkin dia tidak paham dengan undang-undang yang berlaku bahwa penggunaan media sosial sendiri tidak boleh bicara seenaknya gitu. Iya, jadi kalau di dalam agama Hindu sendiri ada namanya karma pala, di agama Kristen itu yang namanya hukum tabur tuai, bahkan di dalam agama Islam sendiri juga ada. Dan itu kita harus hati-hati. Tentunya kalau mau mencari popularitas jangan dengan cara seperti itu. Nanti kena karma loh. Bahaya. Betul. Karma pala is real. Bahkan kalau kita beruntung, kita bisa menyaksikan orang yang menyakiti kita, kita melihat bagaimana dia mendapatkan karmanya. Dan saya yakin itu. Sangat yakin siapapun yang menabur angin, dia akan menuai badai. Jadi kita menaburnya kebaikan aja deh. Thank you Sunshine. Jadi kalau menabur kebaikan akan menuai kebaikan walaupun jalannya berbelok. Kan ada orang yang bilang, kok aku udah berbuat baik tapi aku malah ditikam sama orang lain. Seperti Nikita Mirzani lah ya. Kan gitu, dia sering banyak berbuat baik, membantu orang-orang susah. Itu Nikita Mirzani itu sering kayak gitu. Kalau kategorinya di dunia internasional, Nikita Mirzani itu sebenarnya seperti Robin Hood. Ya, kalian kalau tahu tokoh Robin Hood dalam satu perfilman, nah Nikita Mirzani itu seperti Robin Hood. Jadi dia banyak menabur kebaikan. Dia membantu orang-orang sampai di Papua sana, ya. Kemudian dia tidak pamrih. Nah itu memang ada kalanya mengecewakan, kok aku udah berbuat baik tapi ternyata masih ada orang yang menyakiti aku bahkan menjolimi aku. Jangan pernah
berhenti untuk berbuat baik Nikita Mirzani. Karena apa? Karena urusan berbuat baik adalah urusan kamu dengan pencipta alam semesta. Tuhan akan membalaskan kebaikan untuk kamu. Tinggal bersabar aja, waktunya pasti akan datang, akan indah pada waktunya. Gitu. Iya, benar Kokong Leonard. Jadi kalau di matanya Bunda sih apa sih namanya, Nikita Mirzani itu ituan apa, Robin Hood dia. Gitu. Dia pahlawan. Apapun yang orang katakan, dan selalu ingat kalau nggak tahu ya, kalau iniannya, kalau Bunda berkeyakinan bahwa siapapun yang direndahkan dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan sekarang dia sedang direndahkan di titik nadir terendah, ya kan? Tapi nanti akan mencuat tinggi sekali, gitu. Itu pasti ada waktunya. Karena orang boleh berbicara apapun mengenai kehidupan orang lain, kan dia hanya taunya di luar, tapi di dalamnya enggak. Tapi kita bisa ngelihat apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, yaitu misalnya contoh, ya kan? Walaupun dia di dalam tahanan sana anaknya sakit, tapi dia selalu anaknya itu dia pastikan tidak terbengkalai, gitu. Dan kemudian semua anaknya walaupun berperilaku menjengkelkan dia, menyakiti dia, ya, dia tetap berpegang teguh bahwa dia punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Itu. Dan itu nggak semua orang bisa berbuat seperti itu. Dan dia orang tua tunggal ya, kalian ingat ya. Dia orang tua tunggal sendirian, ya. Orang lain nggak mampu seperti itu, percaya deh. Even kalau Bunda, ya, yang dia udah digituin, waduh nggak ngerti lagi deh. Dan ingat loh, kalian menghujat orang, kenal nggak orangnya kan gitu. Seandainya pun kenal, ya jangan menghujat kayak begitulah. Setiap orang punya kehidupan masing-masing. Kalau saya, kenapa saya ikut campur dalam masalah ini? Ya, karena saya mencermati dari mulai masalah kasus anaknya, kemudian berkembang sampai dengan ke sini, dan saya membaca kronologis kejadiannya. Saya berkeyakinan bahwa itu adalah bukan masalah bukan perkara pidana. Selaku sarjana hukum, saya merasa kok begini ya hukum di Indonesia. Walaupun saya seperti menegakkan benang basah, tapi saya akan terus berjuang, gitu. Karena tidak boleh ada satupun orang di Indonesia ini mengalami ketidakadilan hukum. Itu bisa terjadi sama siapa aja, baik sama saya maupun kepada kalian juga. Jadi jangan menghujat orang lain, karena satu tanganmu menuding orang lain tuh baliknya empat ke dirimu sendiri, gitu. Salam juga Malaysia. Happy Sunday. Iya, aku butuh support kalian, dukungan kalian. Seberapa berat pun ini, Bunda udah pernah ngejalanin yang lebih berat lagi kok. Yang lebih berat itu waktu Richard Eliezer. Itu lebih berat.